Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, inilah akuarium ikan koi saya, dimana akuarium ini walaupun sudah tidak terawat ya, tetapi kondisi ikan tetap dalam keadaan sehat. Dan tentunya tidak ada kematian satu ekor pun. Nah, untuk teman-teman yang pemula, mungkin memelihara ikan dalam akuarium adalah suatu hal yang sangat merepotkan, karena ikan sering mati di dalam akuarium ya. Ketika kita beli sehat, tetapi sesudah kita masukkan ke dalam akuarium, ikan kita sangat mudah sekali mati. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba memberikan tips bagaimana cara perawatan ikan hias pada akuarium agar ikan tidak mudah mati dan sakit. Tentunya pada video kali ini juga saya akan mencoba melakukan penyetingan akuarium ini agar terlihat lebih cantik. Mari kita simak videonya. Ini untuk ikan-ikan yang telah saya tangkap dan pindahkan ke tempat sementara, karena untuk tempat akuariumnya akan saya lakukan pencucian ya, agar akuarium dapat terlihat kembali lebih bagus dan bersih. Dan di sini ada beberapa alat-alat yang dibutuhkan untuk membangun sebuah akuarium, yang dimana alat-alat ini sangatlah penting dan sangatlah wajib untuk teman-teman miliki. Nah, di sini ada alat yang pertama ialah tentunya akuarium ya. Akuarium yang saya miliki ini akuarium kecil dengan ukuran 50 cm kali 25 cm ya, dengan panjang 50 cm dan lebar 25 cm. Dan untuk alat yang lainnya di sini teman-teman harus memiliki box filter ya, agar air yang ada pada akuarium yang teman-teman miliki dapat tersaring dan menjadi jernih dan sehat dengan adanya box filter ini. Yang kedua adalah untuk alat yang teman-teman harus miliki ialah mesin pompa ya. Ini adalah pompa akuarium yang spesifikasinya dicocokkan dengan ukuran akuarium ya. Pompa ini saya sedikit modifikasi dengan saya menutup lubang saluran semburan udaranya ya. Jadi saya hanya membutuhkan pompa ini untuk menaikkan air ke dalam box filter ini. Dan untuk mempercantik alat yang mempercantik akuarium teman-teman, kita sangat membutuhkan lampu ya. Untuk warna lampu teman-teman bisa sesuaikan dengan selera teman-teman, dan untuk
ukuran daya lampu teman-teman bisa sesuaikan dengan ukuran akuarium yang teman-teman miliki. Dan juga di sini saya memiliki sikat magnet ya, yang bertujuan untuk melakukan penggosokan kaca atau pembersihan akuarium dari lumut yang menempel pada kaca, sehingga teman-teman tidak perlu melakukan pengurasan setiap hari ya. Cukup kita gosok saja kacanya dan lumut-lumutnya akan hilang ya. Jadi dengan menggunakan alat ini, penggosok kaca ini ya, teman-teman tidak perlu bersusah payah untuk membersihkan kaca akuarium ini dari lumut ya, dan tidak perlu basah-basahan dengan bantuan sikat magnet ini. Dan tidak lupa juga di sini saya memiliki batu ya, bongkahan batu dan kerikil batu untuk melakukan pendekoran pada akuarium yang saya miliki ini. Jadi teman-teman, untuk penggunaan dekorasi itu sesuai selera ya. Jadi bagaimana kreasi teman-teman untuk melakukan penghiasan akuarium ini. Nah, ini adalah untuk peralatan yang dibutuhkan dan yang paling penting untuk perawatan ikan pada akuarium agar ikan yang teman-teman miliki tidak mudah mati. Mari kita simak video perakitan alat-alat ini. Dan ini adalah settingan akuarium milik saya ya. Settingan pada akuarium ini tidak terlalu ribet dan tentunya menggunakan bahan-bahan yang murah dan didapatkan dengan gratis ya. Karena saya menggunakan batu pasir ya, batu sisa ayakan pasir dan bongkahan batu pondasian bahan bangunan ya. Dengan melakukan dekorasi seperti ini, sepertinya ikan pada akuarium yang kita miliki akan lebih nyaman hidup karena seperti pada habitatnya, serta akan mempercantik akuarium untuk dijadikan dekorasi ruangan. Setelah pengisian air dirasa selesai dan kebutuhan ketinggian air telah sesuai seperti yang diinginkan, maka untuk tahap selanjutnya adalah pemasangan filter. Dan untuk filter yang teman-teman gunakan agar ikan yang teman-teman pelihara dalam akuarium yang teman-teman rawat tidak mudah mati, media filter harus diperhatikan. Karena media filter atau media penyaring air yang dibutuhkan untuk menyaring air ada beberapa macam. Dan untuk media filter yang saya gunakan adalah
media filter yang mudah didapat dan dengan harga yang murah. Mari kita lihat macam-macam media filter yang saya gunakan untuk akuarium. Dan ini teman-teman untuk media filter atau box filter yang saya gunakan dengan isi media filter diantaranya ialah yang pertama di sini ada busa ya, busa halus atau busa dakron ya, yang sering disebut untuk saringan ikan ini adalah busa dakron yang pertama. Dan di lapisan yang kedua ada plastik penyekat ya antara bagian dari busa ini dan bagian lainnya. Dan di lapisan ke dalamnya ada talang penyebar air ya, agar aliran air rata ya di lapisan keduanya. Terus untuk media selanjutnya di sini saya menggunakan arang aktif ya atau arang batok kelapa. Teman-teman dapat mendapatkannya di toko ikan ya atau toko akuarium. Saya mendapatkan dengan harga Rp5.000. Dan untuk media terakhir di sini saya menggunakan batu ya. Dan saya menggunakan batu bekas saringan pasir ya, karena dengan batu ini kita mendapatkan rongga-rongga untuk tempat hidupnya bakteri, sehingga air yang terfilter akan menjadi lebih bersih dan sehat untuk ikan. Dan seperti itu maka kita bisa langsung menggunakannya pada akuarium yang kita miliki. Lalu untuk langkah selanjutnya kita pasang box filter ini ya, yang kita sudah isi dengan beberapa media penyaring, dan kita simpan tepat di atas akuarium ya, karena ini box filter atas ya, box penyaring filter atas, jadi kita simpan di atas akuarium. Setelah itu maka filter ini dapat berfungsi menyaring air akuarium agar air akuarium tetap menjadi bersih dan sehat. Tentunya agar ikan di dalam akuarium tidak mudah mati. Kita masukkan selangnya ya, selang dari pompa penyedot air ke dalam box filter ini agar air dapat mengalir ke box filter dan air tersaring ya. Masukkan. Setelah itu kita nyalakan ya. Setelah filter dinyalakan, alangkah baiknya kita lakukan pemilteran akuarium ini 1 hari tanpa dimasukkan terlebih dahulu ikan pada akuarium, yang bertujuan untuk melakukan penetralan air baru ya, supaya ikan tidak mudah stres ya. Jadi airnya akan lebih sehat karena kita lakukan penyaringan terlebih dahulu selama 1 hari ya. Jadi air di akuarium ini kita putar terus selama 1 hari tanpa dimasukkan dulu ikan. Ataupun ada dengan langkah lain, yaitu teman-teman bisa menggunakan air yang sudah diendapkan sebelumnya untuk mengisi air akuarium ini. Jadi air yang diwajibkan untuk mengisi air akuarium agar ikan peliharaan kita tidak mudah mati adalah air yang sudah diendapkan atau sering disebut dengan air tua ya. Karena dengan air yang sudah diendapkan atau dengan air yang sudah disaring, kandungan zat beracun lainnya sudah hilang dalam air baru tersebut ya. Jadi ikan baru yang kita beli dan kita masukkan ke dalam akuarium tidak mudah mati.
Dan langkah selanjutnya adalah kita memberikan garam krosok serta obat pembasmi jamur pada ikan hias ya. Dan obat ini diaplikasikan pada air akuarium. Tujuannya ialah agar ikan yang baru yang kita masukkan ke akuarium kita tidak mudah mati ya tujuannya. Jadi obat dan garam ini adalah untuk pencegahan penyakit ya pada ikan serta untuk pengobatan penyakit pada ikan. Untuk takaran garam yang saya gunakan ialah 500 gram per meter persegi akuarium. Karena akuarium yang saya miliki ini adalah akuarium kecil, jadi saya hanya mengira-ngira dan saya menggunakan takaran 1 genggam tangan saja. Seperti ini ya. Saya ambil 1 genggam tangan lalu saya masukkan ke akuarium. Nah, kita tabur secara rata. Seperti itu. Serta kita tidak lupa juga menambahkan obat biru ini ya, merek Rydal, obat anti jamur ya. Agar ikan yang kita pelihara dalam akuarium ini senantiasa sehat dan terbebas dari serangan penyakit. Untuk dosisnya ialah kita bisa baca di dalam kemasannya. Dan karena saya sudah biasa memakainya, maka takarannya saya menggunakan 1/4 sendok teh ya. Dan untuk pengaplikasiannya biasanya saya langsung mengaplikasikannya pada akuarium ini ya. Kita aplikasikan. Lihat, obatnya sudah kita campurkan dan secara perlahan air akan berubah menjadi biru. Itu tandanya obat anti jamur yang kita berikan sudah tercampur dengan air. Dan selanjutnya kita menunggu beberapa jam agar obat ini dan garam bisa benar-benar tercampur dengan air. Dan untuk langkah selanjutnya kita bisa memasukkan ikan peliharaan yang akan kita masukkan ke akuarium ini. Sebelum kita memasukkan ikan, alangkah baiknya kita mengadaptasikan terlebih dahulu ikan yang kita baru beli ya, atau ikan yang sudah kita punya dengan air yang akuarium yang sudah kita olah, sehingga ikan tidak stres dan mudah terserang penyakit. Untuk caranya ialah kita bisa langsung merendam wadah ikan ini ke dalam akuarium dan secara perlahan sedikit demi sedikit kita campurkan airnya ke wadah ikan tersebut. Ataupun dengan cara yang saya gunakan ialah kita mencampurkan air akuarium ini dengan air ikan yang saya miliki di wadah ini ya, agar ikan bisa terbiasa terlebih dahulu dengan air yang akan kita gunakan untuk memelihara ikan di akuarium. Dan untuk caranya bisa teman-teman ambil air di akuarium,
secukupnya dan kita campurkan dengan air pada wadah ikan baru ya, seperti itu. Dan setelah itu kita simpan atau diamkan 30 menit sampai ikan benar-benar dapat beradaptasi dengan air baru pada akuarium ini ya. Setelah waktu adaptasi dirasa cukup, kita bisa langsung memasukkan ikan yang kita miliki ini ke akuarium yang telah kita sediakan tanpa dengan air yang ada di bak ini ya. Jadi kita hanya memindahkan ikannya saja, karena jika kita memasukkan dengan airnya ke akuarium yang kita telah sediakan, takutnya air pada tempat ini membawa penyakit ya. Jadi kita pisahkan antara ikan dan airnya dan lalu kita masukkan ke akuarium. Dan ini ikan yang tadi telah saya pisahkan dengan air yang pada bak itu ya, atau air yang lama, dan kita bisa memasukkannya langsung ke akuarium secara perlahan ya. Dan insya Allah dengan cara ini ikan-ikan yang teman-teman beli atau teman pelihara di akuarium teman-teman dapat bertahan hidup dengan sehat panjang umur. Setelah ikan masuk pada akuarium, teman-teman diwajibkan untuk memuasakan ikan 1 hari untuk proses adaptasi selanjutnya ya. Jangan langsung memberikan pakan. Serta untuk perawatan selanjutnya, dalam pemberian pakan, teman-teman juga jangan melakukan pemberian pakan secara berlebihan. Berikan pakan secara sewajarnya agar kualitas pada air akuarium yang kita miliki ini tidak mudah rusak dan kotor, sehingga ikan dapat sehat dan bertahan lama. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.